Saat mendarat di Merkurius, kamu pasti langsung tahu kalau jaraknya dengan matahari sangat dekat. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan sang bintang dan ukurannya paling kecil. Tapi, ia bukan planet yang paling panas karena gelar tersebut telah disandang oleh Venus. Bumi perlu waktu selama 365 hari untuk mengitari matahari. Sedangkan Merkurius cuma perlu waktu lebih dari 3 bulan atau lebih tepatnya 88 hari. Siang hari di sini sangat panas dan suhunya bisa melebihi 425 derajat Celcius. Tapi di bagian yang nggak disinari matahari, suhunya ngedrop sampai minus 180 derajat Celcius. Atmosfer Merkurius nggak bisa menahan panas saat malam hari, sama seperti gurun. Gurun nggak punya atmosfer, sehingga di situ nggak ada kelembapan, awan, ataupun hujan. Kalau kamu berhasil menjelajahi Merkurius dari ujung ke ujung dan menjaga lokasimu tepat di antara panas terik dan dingin, berarti kamu bisa bertahan hidup. Tapi, atmosfer Merkurius nggak mengandung oksigen. Jadi, kamu bisa hidup di situ selama kamu mampu menahan nafas. Selain itu, ada medan magnet yang membawa angin surya dari matahari, kemudian menciptakan tornado plasma. Suhu Venus bisa naik sampai 540 derajat Celcius. Tapi gravitasinya sangat mirip dengan bumi. Kamu bisa jalan-jalan di dekat pegunungan atau jogging di permukaannya, tapi suhunya akan langsung bikin kamu gosong. Jadi, mending cari tempat lain aja deh. Tekanan ekstrim juga bisa menghancurkan tubuhmu, dan kekuatannya sama seperti saat kamu menyelam di kedalaman 1 km di bumi. Jadi, di Venus, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Di planet merah terdapat salah satu gunung tertinggi di tata surya yang tingginya sekitar 3 kali lipatnya Gunung Everest. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sebetulnya bersuhu dingin. Planet ini mengitari matahari dalam satu orbit penuh selama 687 hari. Hampir sama dengan di bumi, waktu seharinya berlangsung selama 25 jam. Atmosfer Mars sangat tipis, tapi nggak bisa dihirup. Planet ini punya banyak badai debu yang menerpa seisi planet, dan kutubnya diselimuti karbon dioksida. Tubuhmu memang gak akan langsung membeku, tapi kamu perlu pakaian tebal agar tetap hangat. Kamu juga bisa bertahan hidup di sini selama mampu menahan nafas. Tapi untungnya, pemandangan Mars sangat indah. Planet terbesar di tata surya kita adalah si perkasa Jupiter. Kalau Jupiter seukuran bola basket, Bumi cuma akan sebesar anggur. Planet ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, jauh lebih cepat dari bumi. Jupiter juga punya salah satu daya tarik berupa bintik merah besar. Badai di area ini telah mengamuk selama lebih dari 300 tahun. Ukuran badai ini bahkan sampai 2 kalinya bumi. Planet terbongsor di tata surya kita ini mengelilingi matahari selama sekitar 12 tahun di bumi atau 4.307 hari. Tapi, gravitasinya jauh lebih kuat dari gravitasi bumi. Selain minim oksigen dan badainya bisa terus-terusan menerbangkanmu, tekanan kuat di Jupiter bisa menghancurkanmu. Di sini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Pluto adalah mantan planet yang jaraknya paling jauh dari matahari dan sekarang dianggap sebagai planet Katai. Karena lokasinya sangat jauh, suhu Pluto juga sangat dingin, malah bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Wah, berarti harus pakai jaket tebal nih. Kalau perlu, berlapis-lapis, biar nggak kedinginan. Es metana menyelimuti pegunungan yang menjulang setinggi 3.000 meter. Dan Pluto perlu waktu selama 248 tahun untuk mengitari matahari. Bahkan sampai saat ini, si planet Katai belum memenuhi satu putaran ini. Tapi kala rotasinya cuma selama 6 hari di bumi. Udara di sini juga nggak bisa dihirup. Selain dipenuhi metana, nitrogen di permukaannya juga lumayan banyak. Gravitasi Pluto juga lemah, jadi kamu perlu menahan nafas saat melayang-layang di atasnya sebelum akhirnya membeku seperti es batu. Dan kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Planet paling berangin di tata surya kita adalah Neptunus. Karakteristiknya mirip dengan bumi. Neptunus punya 14 satelit yang mengitarinya. Sehari di sini agak pendek dari 1 hari di bumi, yaitu selama 17 jam. Hampir sama seperti Pluto, Neptunus mengitari matahari selama lebih dari 150 tahun. Neptunus juga dikenal sebagai planet biru karena metana di atmosfer hidrogen heliumnya bisa nyerap warna merah. Jadi, selain nggak ada oksigen, tekanan Neptunus juga bisa menghancurkan tubuhmu sama seperti di Jupiter.
Pada kondisi se-ekstrim ini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik saja. Kamu udah sampai di planet terbesar kedua di tata surya kita. Ini dia, Saturnus dengan cincin khasnya. Dari jauh, cincinnya mirip sebongkahan batu besar yang mengelilingi Saturnus. Padahal, cincin ini terdiri dari banyak lapisan partikel es dan bebatuan. Ukurannya juga bervariasi, mulai dari yang seukuran kerikil kecil hingga sebesar bus. Bentuknya bisa begitu karena pengaruh gravitasi di sekitar Saturnus. Sehari di Saturnus cuma berlangsung selama 11 jam. Atmosfer atasnya sangat berangin. Sama kayak Jupiter, Saturnus juga punya banyak satelit. Dan seperti di Jupiter, tubuhmu akan hancur oleh tekanan ekstrem di planet ini. Bahkan sebelum kamu sempat ngebuka mata. Kemungkinan kamu cuma akan bertahan di sini selama beberapa detik. Titan adalah satelit terbesar Saturnus sekaligus terbesar kedua di seluruh tata surya. Kondisi di sini paling mirip dengan bumi. Jadi, kamu pasti akan sangat mudah untuk hidup di satelit ini. Tapi sayangnya, suhu Titan yang sangat dingin bisa bikin kamu beku. Di seluruh tata surya kita, sebetulnya cuma satelit ini yang punya sungai, lautan, dan danau cair yang semuanya diselimuti metana dan etana. Atmosfernya sangat mirip dengan di bumi. Di Titan pun ada hujan loh. Bulan kita juga nggak begitu ramah. Karena oksigen di sini sangat minim, kamu cuma akan bertahan selama masih bisa nahan nafas. Sinar kosmik dari matahari juga akan mempengaruhimu. Tapi melompat-lompat di sepanjang kawah bulan kelihatannya asik juga tuh. Kalau kamu mau nyoba menginjakan kaki di matahari, tubuhmu akan seketika menguap. Suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Itu pun cuma perkiraan suhu di dekat intinya. Ada juga lapisan luar yang perlu kamu waspadai karena bisa bikin kamu jadi atom. Udahlah, sebaiknya jauh-jauh dari situ dan langsung putar arah aja. Kalau kamu hidup di matahari, masa hidup maksimalmu nggak sampai 1 detik. Cuma di bumi kita bisa hidup, dan bahkan rata-ratanya bisa sampai usia 80 tahun. Kita mampu beradaptasi dengan banyak kondisi cuaca yang nggak terlalu ekstrim, karena gravitasi berfungsi dengan baik. Tubuh kita pun nggak merasa lagi disusutkan. Kita bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari padang pasir yang kering hingga puncak es bersalju. Cuma bumi yang punya kondisi super seimbang, sehingga kita bisa bertahan hidup. Para ilmuwan berambisi kalau suatu hari nanti, manusia bisa hidup di planet lain. Mars adalah tempat terdekat yang bisa menampung kita. Tapi kita perlu mendirikan kubah agar bisa hidup di permukaannya. Elon Musk ingin menggunakan bot Tesla sebagai kru non-manusia pertama yang mendarat di sana. Robot ini juga sudah mulai mendirikan dan mulai membangun rumah masa depan kita. Robot ini bisa mendapat informasi soal Mars serta mampu meniru cara jalan dan perilaku kita. Dengan begini, kita jadi punya sedikit gambaran. Tapi yang jelas, manusia perlu mengenakan pakaian luar angkasa saat mau mendekati planet lain. Tubuh kita memang dari sananya nggak akan kuat menghadapi kondisi seperti itu, kecuali kita beradaptasi secara alami hingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tardigrade merupakan satu-satunya hewan di bumi yang bisa hidup di kondisi yang paling ekstrim, dari lautan terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Para ilmuwan pernah membawa hewan mikroskopis ini ke luar angkasa, dan ternyata mereka bisa hidup di ruang hampa hingga 10 hari, lalu kembali lagi ke bumi dengan selamat. Hewan di bumi yang bisa hidup paling lama di planet dan benda langit, kecuali matahari, kemungkinan cuma tardigrade. Para ilmuwan mengklaim kalau asteroid besar jatuh ke bumi, tardigrade masih bisa bertahan hidup. Tapi manusia memang nggak bisa hidup di luar bumi tanpa peralatan yang tepat. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi.
Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget, suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah.
Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronot yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas, raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini, setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi kita berimajinasi saja. Di Neptunus beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer, dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronot menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan, sehingga tulang astronot ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya, sehingga dia menjadi lebih tinggi. Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut, yang pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip, saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun. Kuman, angin, sinar UV, terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit jingga? Maaf kalau kecewa.
Tapi kulit hijau cuma ada di film-film. Ku beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan hari-hari ketika kamu punya banyak tugas, tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat. Maksudku udara. Di Venus, jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti di sana pasti panas. Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya. Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin. Sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu. Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, tak akan ada yang bisa mendengarmu. Dan tak akan ada musik. Jadi, gak bisa goyang papi culo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip, tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau. Banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya, namun Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya, dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun, dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi, pasti susah. Sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa, yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru.
suhu beberapa lapisan bola gas raksasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Swedia. Tapi kamu tidak bisa menapakkan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan, sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok, kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan 2 minggu di bumi berlangsung selama 3 tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu, lautnya terbuat dari amonia yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap, ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus, planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Wuhuu! Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni. Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Dingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini karena takkan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini, sejenis mesin gravitasi buatan. Selain planet ini perlu diputar, kamu juga perlu bergerak seharian. Kamu butuh sistem saraf baru agar tidak merasa mual. Tapi, Pluto masih punya sisi positif. Ada lautan air cair di bawah permukaannya dan pegunungan es. Kalau kamu punya kru terlatih dan peralatan mahal dan persediaan makan rutin dari bumi, aduh, repot juga ya. Spagetifikasi, jangan terburu-buru memilih sausnya dulu. Kamu bisa mengalami ini jika mencoba hidup di lubang hitam. Spagetifikasi adalah proses meremas objek, seperti kamu misalnya, menjadi strip kosmik yang panjang dan tipis. Nah, kabar baiknya, kamu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kabar buruknya, kamu akan menjadi lebih kurus dibanding sehelai rambut manusia. Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba.
Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal. Bayangin deh, kamu dapat keanggotaan gym luar angkasa. Kamu bisa mengelilingi tata surya sekaligus nge-gym, tapi gravitasi beda-beda di tiap benda luar angkasa. Jadi, yuk cari tahu apakah kamu bisa lebih kuat di planet lain, atau sebaiknya kamu terus latihan di bumi aja. Pesawat luar angkasa kamu mendekati planet Katai Pluto. Udara langsung dingin banget. Jelas, soalnya jarak matahari 6 miliar kilometer dari sana. Kamu pasti bersyukur udah bawa pakaian luar angkasa termal kan? Kalau mau keluar pesawat, manusia butuh bantuan mesin gravitasi. Karena gravitasi di Pluto cuma 1/15 gravitasi bumi. Oh iya, gravitasi adalah gaya yang menarik kamu ke permukaan. Semakin kecil massa benda luar angkasa, semakin lemah gravitasinya. Jadi, di Pluto, kamu nggak bisa lari. Kalau lari, kamu bisa-bisa terbang. Tapi kamu bisa coba angkat gajah. Soalnya di bumi nggak bisa. Di Pluto, mengangkat gajah seberat 900 kg, rasanya kayak 54 kg. Selanjutnya, kita ke Neptunus. Jaraknya ke matahari 30 kali lebih jauh dibanding dari bumi. Atmosfernya gelap dan dingin. Ukuran planet ini juga gede banget. Pantesan julukannya raksasa es. Kamu pasti jadi pengen melakukan olahraga musim dingin kan? Eits, Neptunus bukan sekadar punya musim dingin abadi. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 225 derajat Celcius. Tapi gravitasinya cuma 10% lebih kuat daripada di bumi. Jadi, bedanya nggak begitu jauh. Planet ini nggak punya permukaan padat, jadi kamu nggak akan bisa keluar dari pesawat. Apa itu ring hoki es? Ambil sepatu seluncur es dan stikmu. Ayo main dengan penumpang lain. Yuk mampir ke Uranus. Planet ini juga raksasa es. Gravitasi di sini 90%-nya gravitasi bumi. Ayo push up dikit di pesawat, soalnya kamu nggak bisa keluar. Permukaan Uranus mengandung air, metana, dan amonia bentuk cair. Nggak ada permukaan padat yang bisa dipakai jalan. Tapi kalau kamu nemu cara buat keluar, kamu bakal ngerasa lebih ringan daripada di bumi. Kalau berat kamu di bumi 45 kg, di sini cuma 40 kg. Bisa disebut diet Uranus nggak ya? Waktu mau ke Saturnus, hati-hati dengan cincinnya. Bukan cincin asli loh ya. Cincin itu terdiri dari bagian-bagian asteroid dan meteor yang mengelilingi Saturnus. Massa Saturnus sangat besar, sampai menarik banyak benda luar angkasa lain ke orbitnya. Sekarang kamu salah satunya. Ayo pikirin cara olahraga di sini. Kamu udah niat buat terjun payung. Kalau terjun bebas ke atmosfer Saturnus, kamu bakal sampai kecepatan 48 km per detik. Jangan lupa buka parasutnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu nggak bakal bisa nyentuh permukaannya. Karena permukaan Saturnus berwujud gas. Ngomong-ngomong, Saturnus menghalangi pembentukan planet ke-10 di tata surya. Puing-puing planet ini yang sebagian membentuk cincin Saturnus sekarang bisa menyatu jadi sebuah planet. Tapi semua itu malah ditarik ke orbit Saturnus. Kamu mendekati Europa, salah satu satelit Jupiter. Gravitasi di sini lemah banget sampai kamu ngerasa melayang. Kalau ada dinding buat panjat tebing, kamu mau nyoba nggak? Biasanya olahraga ini butuh kekuatan fisik yang besar.
Tapi di sini, berat badan kamu jadi cuma 13%-nya di bumi. Dengan kondisi kayak gini, kamu bakal gampang mencapai ke puncak. Masuk atmosfer Jupiter, bakal kayak berada di dalam awan. Kamu melihat bintik merah di sudut kiri bawah? Itu adalah badai yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan udah mengamuk selama ratusan tahun. Buat seru-seruan di sini, coba lakukan jumping jack. Aku hitung sampai 100. Siap ya? Gravitasi di sini kuat banget, 2,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Jadi, kamu mungkin bakal capek di hitungan ke-30. Sayang banget. Para penumpang, gunakan sabuk pengaman kalian. Kemungkinan akan terjadi turbulensi kencang. Kalau mau pergi dari Jupiter ke Mars, kamu harus melewati sabuk asteroid. Kalau khawatir pesawat kamu bakal nabrak sesuatu, tenang aja. Satu asteroid berjarak 480.000 km dari asteroid lain. Kita mampir ke Ceres, satu-satunya planet katai di sabuk asteroid. Gravitasi di sini bakal bikin kamu ngerasa cukup kuat. Mau latihan lempar caber? Caber adalah gelondong berat yang panjangnya mencapai 6 meter. Kamu harus melempar caber ini sejauh mungkin. Di sini, gelondong 80 kg bakal terasa seperti cuma 2 kg. Mirip-mirip berat melon lah. Siap buat kompetisi caber Ceres. Wuhuu! Akhirnya, Mars. Dari dulu kamu pengen bisa handstand kan? Ini tempat yang tepat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah daripada gravitasi bumi. Berarti, kamu mungkin bisa ngangkat badan kamu dengan gampang. Karena manusia terus nyoba ngubah Mars biar kayak bumi, ngebuka gym di sini kayaknya boleh juga kan? Penumpang dan awak pesawat, sekarang kita mulai turun ke Phobos. Ini salah satu satelit Mars. Gravitasi di sini lemah banget. Kalau kamu pernah pengen punya kekuatan manusia super, tempat ini pas buat kamu. Kamu bisa melakukan senam artistik di sini, mulai dengan jungkir balik, lalu lanjut ke trik yang dilakukan di udara. Di Phobos, kamu bisa mulai melakukan handspring 3 kali ke belakang dengan mudah. Lihat, bumi mulai kelihatan. Keren banget sih dari sini. Tapi kita nggak akan ke sana sekarang. Kita kunjungi dulu kembaran bumi, Venus. Massa planet ini hampir sama kayak bumi. Artinya gravitasinya mirip-mirip. Tapi manusia nggak bisa bertahan di permukaan Venus karena jumlah amonia di atmosfernya yang tinggi banget. Nggak apa-apa. Bayangin aja kamu bisa latihan olahraga luar ruangan di sini. Kamu mau nyoba sepak bola bumper bubble? Kamu harus pakai rompi bola gelembung raksasa dan terus tabrakan sama pemain lain. Kita main ini di bumi. Di Venus, dengan gravitasi yang sedikit lebih lemah, permainan ini mungkin lebih gampang. Tetap aja, ingat, kamu harus pakai rompi bola seberat 11 kg. Mirip hamster kalau di bumi. Apalagi pakaian itu bakal bikin tangan dan kaki sulit gerak. Emang susah sih, tapi kayaknya seru. Yuk lanjut. Kalau kamu mendarat di sisi Merkurius yang terkena matahari, kamu bakal merasakan suhu 426 derajat Celcius. Kalau kamu capek setelah olahraga di luar angkasa, rileks di sauna rasanya enak banget. Kamu bakal ngerasa bugar lagi pas nyampe di planet berikutnya. Kita bakal terbang sedekat mungkin ke matahari, biar kamu bisa ngerasain gravitasinya. Matahari itu berat banget, massanya 333.000 kali massa bumi. Gravitasi di sini amat sangat kuat. Ngangkat botol air aja bakal susah di sini. Itu juga kalau kamu berhasil nginjek permukaan matahari ya. Terlalu panas katamu? Coba kesini lagi malam-malam, mungkin jadi lebih dingin. Bercanda. Dalam perjalanan pulang, kita bakal mampir ke bulan, satelit alami bumi. Berjalan di permukaan bulan bakal kayak melompat. Kamu bakal bisa melompat sejauh 10 meter. Jadi, cobain parkour di sini. Kalau kamu main basket, pasti susah banget dapat poin. Tapi kamu bisa lompat. Yuk kemas semua pakaianmu, kamu akan pindah ke Merkurius. Misimu adalah mencari tahu apa yang harus kamu kenakan di sana supaya tetap nyaman. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari di tata surya. Di sana lumayan panas, sekitar 430 derajat Celcius, atau 2 kali lipat suhu oven di dapurmu. Kamu perlu pakaian penangkal panas kayak gini. Bentuknya mirip aluminium foil buat manggang bebek.
Permukaan berkilaunya yang hampir mirip cermin memantulkan sinar panas dan menjaga apapun yang ada di dalamnya biar enggak terpanggang, alias kamu. Pakaian ini dirancang untuk masuk ke jantung gunung berapi di bumi dan dapat menahan suhu hingga 800 derajat Celcius. Itu 2 kali lipat suhu di Khatulistiwa Merkurius. Oh, jangan lupa bawa tabung oksigen ya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa bernapas di sana. Kamu juga harus mengikat barbel berat ke kakimu. Merkurius lebih kecil daripada bumi dan gravitasinya hampir 3 kali lebih lemah. Jadi, kamu harus menambah berat badanmu sampai hampir 3 kali lipat biar nyaman. Begitu malam tiba, udara di sana jadi super dingin. Jadi, kamu harus mengisi pakaian anti panasmu dengan insulasi. Tapi, insulasi saja nggak akan cukup buat menangkal dingin. Di sana 3 kali lebih dingin dibanding kutub utara. Selain itu, berbeda dengan bumi, atmosfer Merkurius nggak melindungimu dari radiasi matahari. Jadi, kamu harus memakai pelat besi tebal di bawah bajumu sebagai perlindungan. Tapi lebih baik lagi sih, kita pergi aja dari planet ini. Berikutnya adalah Venus. Meski disebut saudara kembarnya bumi, pemandangan di sini menakutkan. Ada padang pasir panas dengan gunung berapi dan awan yang sangat padat. Sampai-sampai kamu hampir nggak bisa lihat matahari di sini. Awan ini mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Sekitar 480 derajat Celcius. Tapi pakaian penangkal panas yang biasa nggak akan ada gunanya kali ini. Tekanan atmosfer di sini 92 kali lebih tinggi dibanding di permukaan bumi. Itu mirip kayak menyelam 920 meter ke dalam air. Jadi, udara di Venus akan meremukanmu. Untuk bisa bertahan, kamu butuh baju kedap udara berbahan titanium atau bahan kuat lainnya. Di bumi, kita menggunakan pakaian selam atmosfer kayak gini untuk menahan tekanan kuat di dalam air. Bisa dibilang, ini mirip kapal selam mini berbentuk tubuh manusia dan pakaian ini sudah dilengkapi tabung oksigen. Yap, udara di Venus bukan hanya enggak bisa dihirup, tapi juga beracun. Planet berikutnya adalah Bumi. Lihat saja keluar jendela dan putuskan sendiri pakaian apa yang akan kamu kenakan hari ini. Mari kita pergi ke satelit bumi, Bulan. Beberapa orang sudah pernah ke sana dan mereka mengenakan pakaian antariksa yang lumayan besar. Yang paling penting adalah membawa tabung oksigen. Tabung ini dipasang di dalam ransel bersama sistem penopang kehidupan. Meski dingin, di sana nggak ada atmosfer alias hampir hampa udara. Dan nggak ada partikel udara yang bisa mengangkat panas dari tubuhmu. Jadi, kamu nggak akan beku seketika. Pakaianmu sendiri harus kedap udara dan menjaga tekanan atmosfer di dalam. Makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu cairan bisa naik. Di luar angkasa, cairan dari tubuhmu bisa menguap dalam hitungan detik. Untuk mencegahnya, kamu harus memakai pakaian antariksa. Pakaian ini juga akan menyelamatkanmu dari radiasi matahari yang ganas. Bulan nggak punya perlindungan terhadap radiasi ini. Dan gravitasi di sini 6 kali lebih lemah dibanding di bumi. Jadi, kamu bisa melompat 6 kali lebih tinggi dan mengangkat beban 6 kali lebih berat. Coba tambah berat badanmu di sini supaya jalanmu nggak secanggung para astronot pertama. Perhentian berikutnya, Mars. Di musim kemarau, kamu bisa berjalan di sini dengan mengenakan celana pendek dan kaos biasa. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di sini cuma sekitar 35 derajat Celcius. Di musim dingin, kamu harus mengenakan sweater dan jaket hangat di sini. Mungkin butuh 2 lapis. Suhu rata-rata di sini sedikit lebih dingin dibanding titik terdingin di bumi. Tapi tekanan atmosfer di sini lumayan kecil, yaitu 170 kali lebih lemah dari yang biasa kamu rasakan. Coba ambil ketinggian pesawat komersial terbang di bumi, lalu kalikan 3. Kondisi ini sangat mirip dengan yang ada di Mars. Di sana dingin dan nggak ada oksigen untuk bernapas. Tanpa pakaian antariksa, kamu cuma bakal bertahan 2 menit di Mars. Jadi, kamu butuh pakaian antariksa kedap udara selama kamu ada di permukaan Mars. Para ilmuwan NASA sedang mempersiapkan generasi pakaian antariksa baru yang akan memungkinkan para astronot untuk memanjat, merangkak, dan membungkuk tanpa kesulitan. Kamu bakal ngerasa kayak atlet di permukaan Mars. Gravitasinya 3 kali lebih lemah dibanding bumi. Jadi, kamu bisa dengan mudah mengangkat hewan seukuran harimau di sana. Jangan lupa, pakaikan pakaian antariksa untuknya juga ya. Nah, ayo terbang melewati sabuk asteroid, lebih jauh ke luar angkasa, dan singgah ke Jupiter.
Ini adalah planet terbesar di tata surya dan merupakan raksasa gas. Artinya, enggak ada permukaan padat, jadi kamu bahkan nggak bisa berdiri di sana. Meski secara hipotetis kamu bisa melompat ke dalam Jupiter, kamu cuma bakal terus jatuh jauh ke inti planet ini. Mari berandai-andai, kamu punya pijakan tepat di atas permukaan Jupiter. Hal pertama yang kamu rasakan adalah kekuatan gravitasinya, yang 2,5 kali lebih kuat. Kamu merasakannya menarikmu ke bawah, dan kamu hampir tidak bisa melompat. Jadi sebaiknya kamu memakai pakaian antariksa yang dilengkapi exoskeleton untuk menopang tubuhmu dan membantumu bergerak. Selain itu, di sana dingin sekali. Kamu akan merasakan udara dingin sekitar minus 145 derajat Celcius di permukaan awan raksasa gas ini. Bukan cuma itu, ada angin yang bertiup secara konstan juga di sana. Kecepatannya bisa mencapai 1.450 km per jam. Hampir 2 kali lebih cepat dibanding kecepatan pesawat komersial di bumi. Angin dingin semacam itu bakal langsung menarik panas dari tubuhmu. Jadi, pakaian antariksamu harus sangat tebal dan hangat. Namun, tekanan di bagian atas awan ini hampir mirip dengan di bumi. Secara teknis, kamu bahkan bisa melepas helm di sini andai ada cukup oksigen dan suhunya enggak terlalu dingin. Mungkin kondisi di Saturnus lebih baik? Ini juga planet raksasa gas. Kekuatan gravitasi di sini hampir sama dengan di bumi. Jadi, enggak ada yang menghambat gerakanmu. Kecuali pakaian antariksa besarmu itu. Di sini lebih dingin dibanding di Jupiter. Dan tekanan di sini sama dengan 5 meter di dalam air di bumi. Jadi, pakaian antariksamu bukan cuma harus membuatmu bisa bernapas dan tetap hangat, tapi juga menjaga gendang telingamu. Hei, pegangan erat-erat. Kamu baru saja tertiup oleh embusan angin dengan kecepatan lebih dari 1.770 km per jam. Angin kayak gini lumayan sering muncul di Saturnus. Di bumi, angin kayak gini bisa menerbangkanmu dari satu sisi pantai Amerika Serikat ke sisi lainnya cuma dalam 2,5 jam. Satu-satunya cara untuk menghangatkan diri di sini adalah dengan lompat ke tengah planet. Makin dekat ke inti, makin hangat suhunya. Tapi tekanannya naik dengan sangat cepat. Dalam beberapa detik setelah terjun bebas, pakaian titanium paling kuat pun tetap akan hancur. Nah, akhirnya mari melangkah ke permukaan padat di Titan, bulannya Saturnus. Ukuran Titan 1,5 kalinya bulan kita dan 80% lebih berat. Sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair dan batu. Tekanan di sini agak lebih tinggi dibanding bumi. Kamu akan merasa nyaman-nyaman saja kalau enggak terlalu dingin. Jarak Titan 9,5 kalinya jarak bumi ke matahari. Jadi, bintang raksasa kita hampir enggak bisa menghangatkan bulan ini. Udara di sini sebagian besar nitrogen, sama kayak di bumi. Tapi oksigen sama sekali nggak ada di sini. Jadi, kamu nggak akan bisa bernapas tanpa pakaian antariksa. Mungkin ada lautan besar di bawah permukaan Titan. Gravitasi Saturnus bikin inti bulan ini cukup panas sehingga esnya mencair. Selain itu, air ini pasti asin sekali, jadi bisa tetap cair bahkan pada suhu yang sangat rendah. Dua planet berikutnya adalah Uranus dan Neptunus. Uranus memegang rekor sebagai planet terdingin di tata surya. Suhu di sini sekitar minus 224 derajat Celcius. Jadi, bawalah pakaian luar angkasa paling hangat yang kamu punya ya. Diperkirakan kalau kamu melompat ke pusat Uranus, pada satu titik tekanannya menjadi sangat tinggi sehingga hidrogen bisa berubah menjadi kerak es. Dan kalau menyelam lebih rendah lagi, kamu bisa melihat inti berbatunya. Sementara itu, Neptunus memegang rekor sebagai pemilik angin terkuat di tata surya. Neptunus adalah raksasa es, kayak Uranus. Jadi, pakaian di sini sudah jelas, yaitu pakaian antariksa super hangat, tangki oksigen, dan sistem pemanas. Sejauh ini, kita belum punya pakaian antariksa yang akan membantu bertahan hidup di salah satu planet raksasa gas. Tapi, kalau kamu pergi ke inti Neptunus, suhunya akan terlalu panas, bahkan hampir sama dengan suhu permukaan matahari. Saat ini tahun 2600 dan program perbatasan baru akhirnya dimulai. Di tanganmu sudah ada daftar planet yang akan kamu tinggali, tapi terlebih dulu kamu akan terbang menuju Venus. Kembaran bumi ini menyambutmu pada suhu 427 derajat Celcius dengan badai asam sulfatnya yang cantik. Karena suhunya sangat panas, permukaan Venus kemungkinan besar nggak bisa ditinggali. Jadi, kamu perlu masang bakal rumahmu puluhan meter di bawah tanah. Dinding,
Lantai dan langit-langitnya harus terbuat dari bahan tahan panas dan tahan lama. Maka kamu membuatnya dari hafnium karbida. Senyawa ini ditemukan pada tahun 2016 silam dan mampu menahan suhu lebih dari 3.900 derajat Celcius. Kamu juga perlu masang sistem pendingin dan pembersih udara. Sistem ini mampu menangkap udara beracun dari atmosfer Venus, lalu menariknya melalui jaringan filter yang kompleks dan mengalirkan udara yang bisa dihirup ke tempat tinggalmu. Suhu udaranya juga gampang dinaikkan karena proses yang terjadi di luar. Kamu bikin ruang terpisah di bawah ruang utama dan menamainya sebagai ruang generator. Peralatan di sini akan ditenagai energi panas Venus yang sangat melimpah untuk menyuplai listrik ke rumahmu. Setelah mikir sebentar, kamu juga bikin kamar mandi air hangat. Di Venus nggak ada air, tapi kamu bisa mengekstraksi dan memisahkannya dari awan asam. Sistem pipamu terdiri dari unit pemanas dan pendingin air dengan nitrogen cair untuk air dingin. Taman juga dibuat terpisah, karena nggak ada tanaman yang bisa hidup di permukaan Venus. Kamu bikin area luas yang diberi lampu terang dan sistem penyiram tanaman di dalamnya. Di situ ada sepetak tanah untuk nanam sayuran, beberapa hektar lahan untuk nanam buah-buahan, dan sepetak lagi untuk nanam pohon berumur panjang, seperti pohon ek. Pohon ini bisa nyuplai tambahan oksigen ke seluruh bangunan rumahmu. Taman ini diselubungi selaput hafnium karbida agar tanamannya nggak layu oleh tanah Venus yang terlalu panas. Setelah ngecek kalau semua kalkulasimu sudah selesai, kamu melaju ke destinasi berikutnya. Saturnus. Planet gas ini punya lapisan tipis dan stabil, sehingga suhunya sangat panas bagi manusia. Kamu bikin platform terbang untuk membangun rumahmu, karena Saturnus nggak punya permukaan yang padat. Platform ini dilengkapi dengan turbin bertenaga angin, karena kecepatan angin di raksasa gas ini sangat tinggi. Jadi, kamu bisa menangkalnya, sekaligus mendapatkan energi dari badainya. Tekanan dan suhu di sini aman-aman aja kok. Tapi kamu perlu fokus pada anginnya. Posisi tempat tinggalmu cukup rendah dan kelihatan mirip frisbee supaya lebih aerodinamis. Dinding dan atap rumahmu terbuat dari lempengan logam kuat agar bisa menahan hembusan angin kuat. Bahkan kamu sengaja bikin ketebalannya sampai bermeter-meter. Ada juga sejumlah jendela berpanel kaca kelas luar angkasa supaya nggak bisa pecah. Air bisa diekstrak dari lapisan lain menggunakan serangkaian platform serupa dengan pipa bawaan. Listrik dan panas juga nggak jadi masalah berkat angin kencang tadi. Yang jadi kendalanya cuma makanan. Itu pun bisa didatangkan dari planet lain yang sudah dihuni lebih dulu, bersama dengan tanah subur untuk perkebunan. Kamu juga bikin bakal taman di platform terbang lain. Setelah puas dengan hasil kerjamu, kamu terbang lagi menuju destinasi berikutnya, Europa. Satelit Jupiter ini tertutup oleh kerak es setebal berkilo-kilometer, serta dipenuhi dengan ngarai dan lubang. Tapi, jauh di bawah permukaannya, ada lautan air asin yang lebih luas dari semua samudra di bumi lama. Setelah bikin perhitungan matang, kamu langsung masuk ke bawah tanahnya. Suhu di situ sangat dingin, tapi semakin mendekati inti Europa, suhunya makin panas. Kamu bikin tempat tinggalmu sedalam mungkin agar bisa mengekstrak air dari laut bawah tanah. Dinding dan langit-langit rumahmu dilapisi insulasi, dan di ruang bawah tanah terdapat sistem pemurnian air yang mengubah air asin menjadi air layak konsumsi. Karena di sini nggak ada atmosfer, udara yang bisa dihirup perlu diekstraksi dari es. Saat es meleleh, uap airnya dikumpulkan dan disaring, kemudian diberi tambahan zat lain sebelum dikirim ke tempat tinggalmu. Untuk menghasilkan makanan, kamu menerapkan solusi unik, yaitu ikan dan tanaman laut yang bisa dimakan. Kamu bikin tangki khusus untuk numbuhin ganggang di lautan, sedangkan ikan bisa didatangkan dari bumi lama dan planet berpenduduk lain untuk dikembangbiakan di Europa. Destinasi berikutnya adalah Pluto. Planet kata yang cuma seperenamnya bumi lama sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi terraformasi. Lalu, kamu bikin kubah besar untuk tempat tinggal,
Sinar matahari di sini jauh lebih redup dari area lain di tata surya kita. Jadi, kamu perlu bikin panel penambah sinar matahari di seluruh kubah. Panel ini akan bikin permukaan di bawahnya menerima lebih banyak cahaya, sehingga akan lebih hangat dan suhunya juga lebih pas. Es di Pluto berwujud air beku, sama seperti di bumi. Dan kamu perlu bikin stasiun pelelehan es yang bisa ngumpulin cairannya di tangki besar untuk selanjutnya digunakan. Jauh di bawah permukaan Pluto, kemungkinan ada samudra cair. Jadi, kamu nambahin platform pengeboran yang dalam. Padahal, sebetulnya kamu masih belum benar-benar yakin dengan kegunaannya di masa depan. Rumah yang sudah diberi penghangat dan penerangan ini bisa dibilang sangat biasa aja. Sama seperti tempat tinggal di bumi dan Mars yang sudah diterraformasi. Di situ ada beberapa lantai, dinding dan langit-langitnya berbahan karbon atau alloy titanium agar tahan lama dan dilengkapi dengan ruang bawah tanah yang kokoh. Tapi, kamu juga bisa nambahin sekat insulasi darurat yang cuma aktif saat pencahayaan kubahmu bermasalah. Saat fitur ini aktif, suhunya akan segera turun ke angka negatif. Atmosfer Pluto sangat tipis, jadi udara yang bisa kamu hirup juga harus dihasilkan dari es. Kali ini kamu menggabungkan sistem pengumpul air dengan fasilitas pembangkit udara. Salah satu sistem bertugas untuk menghasilkan air minum, dan sistem satunya untuk mengumpulkan uap, yang nantinya akan diberi tambahan unsur yang diperlukan. Kamu juga bikin perangkat pengendali cuaca. Fungsinya untuk memanaskan dan mendinginkan berbagai lapisan udara, serta mencampurnya untuk menghasilkan angin dengan awan hujan seperti di bumi lama. Dengan begini, tanaman bisa tumbuh di lingkungan yang lebih alami, dan Pluto bisa aja berubah menjadi planet hijau suatu saat nanti. Di langit biru yang gelap, satelit terbesar Pluto, Charon, terlihat melayang-layang. Ukurannya setengah kalinya Pluto dan rupanya sangat cantik. Iklim Charon hampir sama dengan Pluto. Dengan ide cemerlangmu, kamu bikin rumah liburan untuk penghuni Pluto. Di bawah kubah serupa, penghuni Pluto bisa menjelajahi dunia kecil lain serta mengamati planet kerdil mereka dari sisi lain. Tapi sisinya selalu sama, seperti bumi dengan bulan. Lalu tiba-tiba kamu teringat dengan destinasimu berikutnya, Zarmina, yang sebelumnya dikenal sebagai Gliese 581g. Untuk sampai di planet ini, kamu perlu menempuh jarak terjauhmu hingga 41 tahun cahaya. Posisi planet ini terkunci dengan matahari, sehingga salah satu sisinya mengalami siang abadi dan sisi lainnya malam abadi. Selain perbedaan cahaya, planet ini juga punya perbedaan panas karena siang harinya jauh lebih panas dan sebagian malamnya berselimut es. Kalau kita nggak melakukan terraformasi di planet ini, area yang paling cocok dihuni berada di antara kedua sisi, tepatnya di zona terminator. Suhu di sini nggak terlalu panas maupun dingin. Ada juga senja abadi saat matahari selalu tepat di atas cakrawala. Untungnya, atmosfer di Zarmina agak mirip dengan di bumi lama, tapi kamu tetap perlu menutupi area pilihanmu dengan kubah pelindung untuk berjaga-jaga. Tempat tinggal manusia di sini nggak harus terlindung secara khusus dari cuaca, dan di sini juga ada air yang berwujud cair. Di sini kamu juga bikin rumah biasa yang cantik, sama seperti di Pluto dengan nambahin beberapa detail penting. Misalnya, perangkat pengendali cuaca. Meski atmosfernya mirip dengan bumi lama, penghuni di sini perlu perubahan cuaca yang stabil untuk bercocok tanam. Kemudian, kamu perlu menutupi kubah ini dengan pelat bergerak. Terus-terusan hidup di bawah langit senja bisa bikin kamu mellow. Jadi, pelat ini akan bergerak dalam pola 12 jam. Di siang hari, pelat akan menaikkan jumlah sinar matahari yang datang. Dan di malam hari, sinar ini akan dipantulkan kembali, sehingga langitnya kelihatan gelap. Setelah itu, kamu pergi ke kedua tepi zona terminator dan menaruh tanaman geotermal. Di sisi panas, tanaman akan menghasilkan energi untuk mencukupi semua kebutuhan penduduk dan mengambil air panas. Di sisi dingin, sistem tanaman di sini akan mengubah es jadi air dingin. Sisi malam juga bisa digunakan sebagai kulkas raksasa. Para penghuni bisa naruh semua produk yang mereka butuhkan dalam wujud beku. Agar lebih mudah diakses, kamu memperbesar kubahmu melalui tepinya. Kemudian membuat sejumlah tempat penyimpanan sederhana agar kehidupanmu makin terjamin.
Halo, kenalin, ini Budi. Tapi nggak pakai ini adik Budi. Kali ini dia mau jalan-jalan sambil mengangkat beban di sejumlah objek luar angkasa. Di bumi, dia bisa ngangkat bobotnya sendiri seberat 68 kg dan dia cuma cowok biasa, bukan atlet terlatih. Sip, saatnya pergi ke tempat lain. Kita lihat yuk, seberapa kuat sih Budi bisa ngangkat beban di sejumlah tempat di semesta ini? Oke, singgah dulu di matahari. Hawanya mulai ngebul nih. Mungkin harusnya Budi datang ke sini pas malam hari aja. Haha, nggak akan ngaruh lah. Lagian Budi kan robot, tubuhnya bisa tahan panas. Permukaan matahari nggak padat, jadi dia harus tetap berada di dalam pesawatnya. Donat seberat 85 gram akan berubah jadi 2,7 kg di matahari, atau 27 kali lebih berat. Berat benda dipengaruhi oleh massa dan densitas. Jadi, semakin besar masanya, akan semakin tinggi densitasnya, dan semakin besar pula gravitasinya. Udah ya, saatnya pergi dari sini. Lanjut ke Merkurius. Gravitasi di sini jauh lebih lemah. Berat badan Budi langsung turun 2,5 kali. Wih, di sini dia bisa ngangkat beban seberat 170 kg atau kira-kira seukuran keledai sedang. Haha, lihat tuh, keledainya kebingungan karena diangkat-angkat. Karena suhunya mulai panas, Budi harus menjauh. Merkurius paling dekat dengan matahari dan suhunya bisa mencapai 427 derajat Celcius. Tapi rotasinya super lelet. Akibatnya, suhu di malam hari bisa mencapai minus 170 derajat Celcius. Sampai di Venus. Sip, paru-paru Budi berbahan besi, jadi dia masih bisa bernafas normal. Venus dijuluki sebagai kembaran bumi karena ukurannya hampir sebesar bumi. Cuma bedanya, planet kita sedikit lebih besar. Gravitasinya juga hampir sama. Malahan, Budi bisa loh ngangkat koloninya seberat 68 kg plus satu anjing kecil. Oke, beralih ke bulan. Di sini kekuatan Budi makin bertambah. Gravitasi bulan 6 kali lebih kecil dari gravitasi bumi. Dan dia bisa mengangkat wahana penjelajah bulan tanpa perlu berkeringat. Canggihnya lagi, dia bisa loh ngangkat dua wahana itu dengan kedua tangan. Total masanya sekitar 400 kg. Alan Shepard jadi satu-satunya pemain golf yang unjuk kebolehannya di bulan. Bola golf bulan berbobot kurang dari 14 gram. Cuma dengan satu ayunan stick, benda kecil itu akan langsung hilang. Bulan ternyata mengandung air loh. Wujudnya nggak berupa lautan atau lapisan es sih, tapi cuma molekul air. Kandungannya juga nggak seberapa, 100 kali lebih sedikit dari semua air di gurun Sahara. Mars, setelah sampai di permukaannya, tubuhmu akan terasa ringan karena gravitasi Mars 2,5 kali lebih lemah dari gravitasi bumi. Kamu pastilah mengalahkan atlet angkat beban pro, tapi syaratnya kamu ada di Mars dan dia tetap di bumi. Haha. Nah kan, lihat tuh, Budi aja bisa kok ngangkat satu sepeda motor di permukaan Mars. Kelihatannya dia udah kebanyakan angkat beban deh, jadi perlu istirahat. Wah, kebetulan bisa menikmati pemandangan Mars tuh. Karena pengaruh debu dan atmosfernya, langit Mars akan terlihat biru saat matahari terbenam. Di Cakrawala, Budi juga bisa melihat Olympus, gunung tertinggi di seantero tata surya. Kita menuju ke Phobos, salah satu dari dua satelit Mars. Budi hampir nggak bisa merasakan gravitasi. Malahan, dia juga bisa tuh ngangkat satu bus sekolah. Dan kalau mau, dia bisa loh nyetak rekor lompatan terjauh sepanjang masa. Sekali lompat, tubuhnya nggak akan lagi balik ke permukaan Phobos lagi. Eits, jangan buka pesawat pintumu Budi. Kita sudah sampai di Jupiter, raksasa gas. Karena permukaannya berupa gas, Budi bisa jatuh ke awan gas. Belum lagi, bobot Jupiter 317 kali lebih berat dari bumi. Jadi, gravitasinya juga sangat kuat. Kaki Budi mulai terasa keluh. Mau berdiri aja susahnya minta ampun. Dia cuma bisa mengangkat beban maksimal 27 kg. Gak apa-apa Budi, kamu bisa lebih strong di tempat ini. Europa, salah satu satelit Jupiter. Wah, Budi mulai senang lagi tuh. Di sini dia kuat ngangkat beban melebihi 500 kg atau seukuran kuda dewasa. Dengan kekuatan semasif ini, dia akan bisa menggulingkan mobil atau bahkan bus mini di bumi. Tapi permukaan Europa terasa beda. Tubuh Budi jadi super ringan dan dia jadi takut tiap kali mau bergerak. Ya iyalah, di sini tubuhnya bisa gampang terbang. Kalau kamu mau berlama-lama di sini, sebaiknya pakai pemberat dan bawa makanan yang cukup ya.
Saturnus juga termasuk raksasa gas. Wah, Budi bisa bersantai ria tuh di pesawatnya. Kekuatannya hampir sama dengan di bumi. Jadi dia bisa mengangkat beban seberat 64 kg. Dia nggak bisa lama-lama di sini karena anginnya super ngebut. Atmosfernya juga dipenuhi amonia, sangat berbahaya. Titan, kependekan dari Titanic? Bukanlah, tapi satelit terbesar kedua di tata surya kita. Di sini terdapat lautan air yang diselimuti lapisan es. Ada juga danau yang berisi cairan aneh, etana, metana, butana, dan propana cair. Padahal kalau di bumi, zat ini berupa gas. Meski nggak bisa menapakkan kaki di sini, Budi masih bisa kok memamerkan kekuatannya. Dia bisa mengangkat 7 orang dewasa sekaligus, seberat 490 kg. Itu sih hampir sama kayak bobot anjing laut kecil. Uranus, raksasa es ini punya suhu paling dingin di tata surya kita. Tapi anehnya, seluruh permukaannya nggak padat. Wah, mantap. Budi udah mengantisipasi dengan bawa selimut tebal tuh. Suhu di sini bisa turun sampai minus 189 derajat Celcius. Gravitasi Uranus sedikit lebih lemah dari gravitasi bumi. Jadi, Budi nggak akan bisa unjuk kebolehan dengan pamer otot. Ya lagian mana bisa. Dia kan cuma robot. Tapi di Uranus, dia bisa mengangkat beban seberat ban traktor. Neptunus punya gravitasi yang lebih kuat. Di bumi, Budi memang bisa mengangkat beban seberat 68 kg. Tapi kalau di sini, dia cuma kuat sampai 59 kg. Dan seperti di Saturnus, angin di sini juga super ngebut sampai kecepatan 2092 km per jam. Malahan lebih ngebut dari kecepatan F-22 Raptor. Pluto, iya tahu kok, namanya memang sudah dicoret dari jajaran planet di tata surya kita. Tapi kondisinya di sini jauh lebih tenang. Mungkin si Budi berniat mau buka tempat gym di Pluto juga. Di sini, manusia rata-rata pun bisa loh angkat beban seberat 1 ton dan melompat setinggi 7 meter. Wah, pasti seru nih kalau ada olimpiade di Pluto. Tapi nggak perlu pecicilan juga kalau kamu mau melompat. Kalau kebanyakan lompat, bisa-bisa kamu malah terlempar di luar angkasa. Kemungkinan, manusia di masa depan akan hidup di planet lain. Jadi Budi juga perlu menjelajah lagi keluar tata surya. Proxima Centauri b, ukurannya cuma sedikit lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga hampir sama. Kondisinya sangat mirip seperti di bumi. Di eksoplanet ini, dia bisa mengangkat kopilot logamnya seberat 68 kg. Kepler 452b juga sedikit lebih besar dari bumi, tapi jauh lebih padat dan lebih berat. Gravitasinya hampir 2 kali lebih kuat. Di sini, Budi bisa unjuk kebolehan sesuka hatinya. Tapi kok dia kesulitan saat harus mengangkat 2 ember air sekaligus? Perlu bantuan nggak ya? Dia punya masalah yang lebih rumit. Agar sampai di Kepler 452b, dia perlu waktu sekitar 26 juta tahun, atau lebih dari 50 juta tahun perjalanan bolak-balik. LHS 1140b digadang-gadang menjadi kandidat rumah kita di masa depan, tapi gravitasinya yang 3 kali lebih kuat bikin kondisinya jadi nggak nyaman. Setelah menapakkan kakinya di permukaan LHS 1140b, kepala Budi malah pusing 7 keliling. Di sini dia cuma bisa mengangkat robo Labrador kesayangannya seberat 20 kg. Sampai juga di bintang neutron, area non-jauh di sana di luar tata surya kita. Meskipun kecil, bintang neutron ternyata sangat berat dan malahan menjadi salah satu objek terberat di alam semesta ini. Gravitasinya juga sangat kuat, tapi permukaannya punya kerak tipis berbahan padat. Asik, Budi jadi bisa mendaratkan pesawatnya kan? Tapi robot kecil kita nggak akan berkutik. Untuk ngangkat korek api dan jarum pun dia nggak bisa, apalagi ngangkat tubuhnya sendiri. Saking kuatnya, gravitasi bintang neutron telah menyulap tubuh Budi jadi gepeng, mirip kue cucur. Ya udahlah, mau gimana lagi kan? Pemandangan ini mungkin mirip dengan adegan film sci-fi keren atau lukisan menakjubkan. Tapi ini sebenarnya rekaman asli dari planet Mars. Planet yang dikenal karena warna karatnya yang cerah. Lapisan batu dan debu menutupi permukaan planet ini. Lapisan ini terdiri dari mineral yang kaya akan besi, sehingga sebagian besar debu di Mars adalah besi oksida. Kandungan ini mengapung di atmosfer dan menciptakan kabut merah jingga di sekitar planet ini. Tapi, Mars punya beberapa ciri khas yang lebih menakjubkan, seperti bintik-bintik biru di permukaannya ini. Bentuknya mirip bukit pasir yang diukir oleh angin, dengan lebar sekitar 30 km. Astronaut melihat bukit pasir ini di kutub utara Mars. Ini adalah wilayah yang meliputi area sebesar Texas. Bentuk bukit pasir biru yang dibuat oleh angin ini mirip garis panjang bergelombang.
Angin di Mars kuat dan tak pernah berhenti. Angin ini mengubah permukaan tandus Mars menjadi medan luas yang indah. Angin ini dipengaruhi banyak faktor seperti fluktuasi suhu yang terjadi dalam siklus planet ini. Atmosfer Mars tipis, jadi kemungkinan besar air cair tak akan bertahan di sana untuk jangka waktu panjang. Sehingga, meski diameter Mars cuma setengah diameter bumi, jumlah tanah keringnya sama dengan planet kita. Atmosfer yang tipis juga menjadi penyebab kenapa angin di sana harus kuat dan cepat untuk bisa meniup pasir dan membentuk bukit pasir ini. Di Mars, angin biasanya melaju pada kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Nah, meski foto ini terlihat lumayan warna-warni, bukit pasir ini sebenarnya tidak biru. Peta kebiruan ini menandakan bagian yang lebih dingin, sementara yang hangat berwarna jingga kekuningan. Gambar ini adalah bagian dari serangkaian foto yang dirilis untuk merayakan peringatan 20 tahun Odyssey, pesawat luar angkasa yang mengorbit Mars. Mars punya banyak bukit pasir yang tersebar di seluruh permukaannya. Sebagiannya terbentuk 1 miliar tahun lalu, seperti yang ada di wilayah Valles Marineris. Area ini belum berubah karena tekanan atmosfer dan pola angin di sana tetap sama. Akan tetapi, ada beberapa yang berubah. Misalnya, beberapa bukit pasir ini diselimuti es. Di sini, bukit pasir utamanya punya pola-pola gelap. Penyebabnya mungkin karena embun beku datang dan pergi, tergantung pada musim. Mars punya 4 musim, seperti bumi, tapi durasinya 2 kali lebih panjang. Penyebabnya, Mars butuh sekitar 2 tahun bumi untuk mengitari matahari. Musim lebih keras di bagian selatan Mars dibanding di utara. Selama musim dingin selatan, planet ini sangat jauh dari matahari. Mars bergerak lumayan lambat dan orbitnya berbentuk oval, berbeda dengan orbit bumi yang hampir bundar sempurna. Musim semi di Mars adalah musim dengan banyak badai debu yang dimulai di satu bagian planet ini dan pada akhirnya berubah menjadi badai besar. Badai ini menjadi begitu besar hingga bisa menyelimuti seluruh planet. Tiap planet di tata surya kita punya keistimewaannya masing-masing. Contohnya Jupiter. Planet ini bukan cuma yang paling besar dan ukurannya 2 kali lebih besar dibanding total semua planet lain, tapi juga punya lautan terbesar di tata surya. Jupiter terbuat dari elemen yang serupa dengan matahari, dengan helium dan hidrogen yang mendominasi. Di bagian yang lebih dalam dari atmosfer Jupiter, suhu dan tekanannya meningkat. Jadi, gas hidrogen ini terkompresi dan berubah menjadi cairan, sehingga memberikan Jupiter area lautan paling besar, namun terbuat dari hidrogen, bukan air. Ada juga teori yang mengatakan bahwa di suatu titik di tengah planet Jupiter, tekanannya meningkat begitu tinggi hingga elektron mulai terperas dari atom hidrogen. Ini menyebabkan cairan di sana menghantarkan listrik sama efektifnya dengan sebagian besar logam. Jupiter berputar dengan cepat sehingga menciptakan arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Tapi sebagai raksasa gas, planet ini tidak punya permukaan padat. Pusaran dan garis-garis di planet ini adalah awan air dan amonia yang dingin dan berangin. Jupiter juga punya bintik merah besar khas yang merupakan badai raksasa dengan awan berwarna lembayung yang berputar melawan arah jarum jam. Angin di sana jauh lebih cepat daripada badai manapun di bumi. Bintik merah besar ini sudah agak berubah sepanjang waktu dan ukurannya kini lebih besar daripada bumi. Ukurannya 1,3 kali lebih besar dari bumi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa akar pusaran ini mencapai lebih dari 320 km ke atmosfer Jupiter. Badai tropis yang biasa kita lihat di planet kita hanya bisa punya panjang 15 km dari atas sampai dasar badai. Kini, bintik merah ini menjadi lebih sempit sekaligus lebih tinggi. Jupiter juga punya puluhan bulan dan beberapa cincin. Tapi tidak seperti cincin Saturnus, warnanya agak pudar dan sebagian besar terbuat dari debu, bukan es. Selain itu, ada lautan asin di bawah permukaan bulan terbesar Jupiter, Ganymede. Lautan ini tersembunyi di bawah kerak sedingin es yang tebal dan kemungkinan mengandung lebih banyak air daripada semua sumber air yang ada di permukaan bumi. Teori mengatakan, kedalaman lautan ini sekitar 100 km, 10 kali lebih besar dibanding titik terdalam di lautan planet kita. Jupiter dan Saturnus mengandung 10 juta ton batu mulia. Tekanan di
Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja, padahal planet lain pun ada loh yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar kedua di tata surya kita. Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget, Saturnus, atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita nggak bisa menjejakkan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih, karena kecepatan rotasinya sangat ngebut. Tapi periode revolusinya justru sangat lama. 1 tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola voli. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung. Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya. Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan air dan esnya meluap keluar. Jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Gak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Di luar angkasa terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi laik huni. Bintang Katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita, biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang Katai atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliese 876b mengorbit bintang Katai merah Gliese 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan, tapi kemungkinan di sana terdapat air dalam bentuk cair. T-Garden B mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di T-Garden B tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat nun jauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laik huni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi Sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari.
Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya. Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari bumi. Untuk mengorbit bintang Katai Merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62f, juga berpotensi Laikuni. Ukurannya 40% lebih besar dari bumi, dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62f menyimpan banyak makhluk hidup unik, atau seenggaknya berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini Laikuni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS 1140b berada di zona yang berpotensi Laikuni. Nggak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 7 kali lipatnya.